Kapasitas di Lapas Jambi itu 400. 400. Diisi 1.600. Wah. Dan kalau seandainya itu benar-benar terjadi, tindakan apa yang akan Abang ambil? Itu berat, Bang. Negara tidak boleh membuat narapidana itu lebih buruk dari sebelumnya. Yang katanya lapas bisa menyiksa orang dan sebagainya, tidak bisa lagi. Kita buka podcast Jambi TV bersama Andra. Penonton, apa yang terbesit dalam pikiran kamu kalau pada saat mendengar yang namanya lembaga pemasyarakatan? Pastinya timbul di situ, waduh, jangan sampai aku jadi penghuninya atau berurusan dengan hukum, sehingga nantinya pasti akan bertemu dengan yang namanya lembaga pemasyarakatan atau hotel Prodeo. Apa kaitannya dengan podcast kita kali ini? Nah, sudah hadir di podcast kita tamu spesial, yang mana tamu ini orang umum pastinya tidak mau ketemu, kecuali kalau memang berurusan dengan lembaga pemasyarakatan. Baik, kita langsung aja. Sudah hadir bersama kita Dr. Sahroni Ali AMD IPSH MH. Beliau adalah Kalapas kelas 2A Jambi. Apa kabar, Sehat, Bang? Abangku. Sehat ya, Bang ya? Sehat, Bang. Waduh. Jadi memang harus sehat, Bang ya, agar bisa menjalankan tugas dengan semangat. Fisik yang bagus. Fisik yang bagus terutama. Baik. Nah, Bang, kita tahu kalau yang namanya lembaga pemasyarakatan itu berhubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan masalah hukum. Coba mungkin Abang bisa memperkenalkan dulu nih, sejak kapan nih Abang menjabat ini sebagai Kalapas kelas 2B? Kelas Betul, 2A. kelas 2A ya Bang ya, kelas 2A Jambi, dan bagaimana perjalanan karir Abang hingga sampai di posisi ini? Pastinya ini banyak lika-likunya nih Bang, tapi secara singkat aja nih Bang. Baik. Saya lahir di Bengkulu. Oh, orang dan Bengkulu. saya menyelesaikan SD SMA, SD SMP SMA di Bengkulu, tepatnya di kota Curug. Oh, di Curug. Dan kemudian saya lulus Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Keluar tahun 2000, saya penempatan di Lapas kelas 2 Jambi, menjadi CPNS dan PNS-nya di sana. Oh. Dari tahun 2000 sampai 2013, saya di Lapas Jambi menjabat Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, lalu menjadi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Lalu tahun 2013, saya dipromosikan sementara karena ada lapas baru di Sorolangun, saya menjadi PLH, PLT waktu itu, PLT. Lapas Sorolangun, kelas 3 Sorolangun. Selama 6 bulan di sana, keluar SK saya kembali menjadi Kepala Rutan kelas 2B Tanjung, Kalimantan Selatan. Oke. Setelah 2 tahun pas di sana, tahun 2015 saya dipromosikan lagi, pindah mutasi ke Lapas kelas 3 Darmas Raya, Sumatera Barat. Oh. Dari sana 1 tahun saya pindah ke Lapas Narkotika kelas 3 Muara Sabak Jambi. Selama 4 tahun di sana menjadi lapas kelas 3, lalu naik kelas di tempat yang sama menjadi Lapas kelas 2B Narkotika Muara Sabak. Fik 7 tahun saya berada tugas di sana karena naik tempat. 7 tahun di sana saya dipromosikan menjadi Lapas kelas 2A Kota Bumi Lampung. Selama 2 tahun 3 bulan saya bergeser mutasi lagi ke menjadi Kabid Perawatan Keamanan dan Kepatuhan Internal di Kantor Wilayah Direktur Jenderal Palembang, Sumatera Selatan. Lalu selama 8 bulan saya dimutasi kembali menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Kanwil Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur. Lalu selama 2 bulan di sana saya dimutasikan di Lapas kelas 2 Jambi, tempat di mana rumah saya ada di sini. Iya, jadi balik ke asal lagi ya Bang ya. Pertama kali berdinas dan akhirnya kembali lagi nih Amin. ke
Lapas Jambi. Wah, jadi tapi sudah keliling-keliling ya Bang ya. Sudah merasakan perbedaan di setiap daerah. Masing-masing kalau setiap daerah yang Abang pernah menjabat di sana, itu yang paling enak di mana Bang? Tempatnya? Sebetulnya bagi saya enak semua. Enak semua ya. Karena kalau kita memandang bahwa pekerjaan itu menjadi suatu hobi, Iya. maka yang berat itu menurut saya tidak terlalu berat. Iya. Kalaupun berat, kita berupaya untuk merasakan itu menjadi ringan. Yang membuat saya menjadi senang di dalam, walaupun kata Abang tadi penempatan itu posisinya kan beda-beda, kultur budaya berbeda. Tetapi yang membuat saya semangat itu, saya mempunyai kepuasan sendiri apabila bisa membentuk narapidana itu bisa menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang kita lihat dia ternyata tadinya dia nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa itu, kita rasa puas melihat narapidana itu. Dia bisa bermusik ketika dia di dalam, yang tadinya biasa saja menjadi hebat, bertemu dengan kawan-kawan pemusik yang lain. Dia tidak bisa mengaji, ketika ketemu sama teman-temannya yang menjadi tutor mereka, bisa juga mereka lebih baik. Itu yang saya senang. Apalagi kita tahu bahwa dalam 10 prinsip pemasyarakatan itu ada di poin 4 dan poin 5. Negara tidak boleh membuat narapidana itu lebih buruk dari sebelumnya. Kemudian masyarakat tidak, jadi narapidana tidak dalam masa menjalani pidananya, narapidana itu tidak boleh dijauhkan dari masyarakat. Artinya narapidana itu terbentuk karena masyarakat. Jadi masyarakat terkadang menstigma bahwa narapidana itu adalah manusia yang jelek. Tetapi sudah ke depan ini kita sudah mulai mindset kita masyarakat itu harus dirubah bahwa narapidana itu bukan menjadikan benalu di dalam masyarakat. Sehingga ketika narapidana itu berfungsi untuk masyarakat itu adalah yang menentukan adalah masyarakat. Tapi kalau masyarakat sudah a priori terhadap narapidana, maka semua itu sirna yang kita harapkan itu. Kita laksanakan pembinaan itu sirna. Demikian Pak. Ya, saya setuju dengan perkataan Abang tadi. Jadi selama dia berada di lembaga pemasyarakatan, dia harus berguna dan lebih baik lagi. Nantinya pada saat dia kembali ke masyarakat, dia bisa berguna untuk masyarakat tentunya. Ya Bang ya. Oke. Nah, tentunya apa yang menjadi motivasi Abang di dalam menjalankan tugas sebagai Kalapas? Jadi tentunya ada motivasi ini Bang, membuat Abang semangat. Tadi Abang ngomong, ini salah satu hobi. Jadi mau menjalankan tugas dimanapun itu dengan senang hati. Nah, apa yang memotivasi Abang nih? Saya orang yang tipikal yang tidak bisa sendiri. Oke. Itu pribadi saya. Tidak bisa saya sendiri. Misalnya ada orang yang suka di kamar sendiri. Iya. Mungkin Abang, saya lucu Bang. Jadi saya selama jadi Kalapas, bisa dihitung saya itu berada di ruang saya. Padahal ruang Kalapas tuh bisa dikatakan kalau namanya ruangan pimpinan kan biasanya enak, asli. Enak, ya. Saya justru jujur bukan karena itu. Saya punya ruangan itu, tapi saya tidak suka diam di ruangan itu. Saya lebih suka berkumpul. Kadang kalau saya tapi berkumpul saya itu banyak hal. Misalnya di dalam mindset saya berkumpul di depan narapidana. Pertama, dalam segi keamanan, saya bisa memandang ini apa ini ya. Dalam segi pembinaan, mereka bergaul sama kita. Dalam sisi humanis, kita dihargai sama narapidana bahwa kita cair, suasana cair. Berbeda ketika kita di dalam ruangan, kita tidak pernah keluar. Ketika keluar sekalipun, ini apa nih? Napi sudah mulai kaku. Kaku itu yang berada dalam penjara itu dalam lembaga masyarakat nggak bisa. Jadi saya lebih memilih lebih baik bergaul karena suasananya akan cair. Ketika dia melakukan tindakan yang tidak baik, dia akan merasa, aduh, enak ya. Tetapi perlu juga kita melaksanakan ketegasan ketika hal itu dibutuhkan, tidak mengurangi kehumanisan kita gitu. Ya. Jadi tetap ada porsinya ya, di mana pada saat kita humanis, kita bisa berbaur, ada saatnya juga kita tegas ya Bang ya. Nah, tentunya juga selama memimpin di sini di lapas kelas 2A ini, apa tantangan terbesar yang pernah Abang hadapi nih? Saya rasa seluruh Kalapas ya. Ya. Karena Kementerian
imigrasi dan pemasyarakatan yang dipimpin oleh Pak Agus Andrianto itu memang menurut saya tegas dalam hal memimpin khususnya di pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan hutan. Kenapa saya bilang gitu? Karena jelas misi dan visi beliau bahwa pertama 15 akselerasi yang diharapkan oleh menterian itu adalah harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi terhadap masyarakat, bakti sosial terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana, ketahanan pangan, hilangkan narkoba, peredaran narkoba, itu jelas di dalam klausul bagi Pak Menteri untuk melaksanakan itu. Jadi di lembaga pemasyarakatan ini sudah beda jauh penanganan dan perlakuan. Kita tidak bisa lagi seperti dahulu yang katanya lapas bisa menyiksa orang dan sebagainya, tidak bisa lagi. Karena HAM itu sangat dijunjung di sana. Coba abang perhatikan sekarang, memukul napi saja kita sudah bisa dilaporkan. Jadi apa yang ada di nilai masyarakat itu berada di dalam masyarakat. Kalau dulu tidak, nilai di masyarakat itu belum tentu ada di masyarakat. Sekarang nggak bisa. Orang bisa melakukan apa saja, walaupun dengan pegawai. Kalau kita melakukan kekerasan, dia akan bisa lapor. Dan itu kita harus terima. Makanya saya selalu di jajaran jangan sampai melakukan kekerasan. Itu harga mati. Kalau memang ada tidak kesenangan dengan anak didik, maka kita lakukan dengan proses yang profesional, humanis, profesional. Tetap dia dihukum, tapi kita tak perlu melakukan kekerasan. Di dalam pembinaan itu jelas juga, ketika dia tidak melaksanakan itu, ini aturannya. Dia tidak bisa melaksanakan itu aturan. Kita pakai saja aturan itu, tidak usah melenceng dari situ. Sehingga warga binaan pun mengerti bahwa kita sudah menyalahi koridor nih, sehingga kita nggak bisa ini. Itu bang, yang saya. Terus selama bertugas nih, saya agak berat itu dengan pemberantasan narkoba. Kenapa itu? Kalau kita lihat dari isi 1.600 tuh bang, kita jadi ruangan sini, 3 orang 4 orang, udah lain pikiran kita bang. Udah lain, nggak bisa sama kan bang. Bayangkan 1.600. Ada yang melakukan ini, melakukan ini, kejahatan ini, bermacam-macam. Itu yang kita harus menstimulus mereka. Paling tidak kita punya contoh, misal saya punya strategi gini, kita berikan dulu hak mereka, baru kita tuntut mereka harus baik. Ketika kita sudah memberikan hak mereka, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Coba cek kalau seorang pimpinan tidak memberikan hak, misalnya pengurusan PB dilambat-lambatin, nanti aja, sehingga corong-corong untuk melakukan kekerasan, melakukan keributan itu tinggi. Tapi kalau semua item pelayanan terhadap narapidana itu kita berikan, maka menurut saya nggak ada alasan dia untuk ribut. Toh juga kalau dia ada yang kan dalam kita memberi pelayanan itu ada kadang-kadang tidak tidak terpenuhi lah di antara salah satu. Saya mengatakan begini, kamu bebas saja ngomong sama saya, tapi tetap saya menentukan. Corong-corong ini tidak boleh kita tutup, bang. Ketika kita tutup corong ini, maka akan keluar dari jalan-jalan yang tidak penting. Kita tutup telinga, kita tutup hidung, keluar dari kening, bang. Pecah kening kita, bang. Tapi kalau kita buka corong ini, maka dia akan keluar dengan yang normal. Mbak, kami keberatan Bapak begini-gini. Nggak sampai dia keluar, bang. Nggak sampai dia ngelapor ke sana kemarin, nggak besar. Cukup di kalapas saja. Selalu itu yang saya tanamkan. Jadi berat betul menurut saya menghadapi narkoba, ini peredaran narkoba dan sebagainya. Di luar pun bagaimana aparat penegak hukum melakukan itu, apalagi di dalam. Tetapi usaha-usaha, strategi-strategi, cara-cara saya untuk menghadapi itu, sehingga paling tidak di dalam itu sejuk. Nah, menciptakan kesejukan itu kan bukan gampang. Kemudian buat mereka percaya sama kita. Kadang-kadang seorang warga binaan itu kan, abang mungkin tahu, ketika masuk, coba masuk, itu semua masalah itu dunia rasa runtuh. Datang kita melakukan kekerasan atau menjepit mereka, maka dia nggak peduli siapa aja. Nah, itu yang kita harus tahu juga keadaan mereka. Seolah-olah kita jadi mereka. Kalau ini saya cara saya. Berarti diterapkan juga segi psikologisnya.
Ya, dan alhamdulillah di Lapas Jambi ada beberapa psikologis kita. Ada. Jadi kalau ada apa-apa, Pak saya gini-gini, kita undang psikologis, dia ngobrol, dia bebas ngobrol. Seperti kita, Pak. Jadi bebas ngobrol, jangan dibahas. Jadi seluruh narapidana, tahanan wajib bebas ngomong sama saya, maksud bebas tanda petik ya. Artinya, Pak kami bisa nggak ini, Pak kami bisa nggak ini. Kita layani dengan baik, Bang. Tapi putusan tetap kita ya kan? Karena putusan kita itu sepanjang dia meminta tidak merugikan negara dan bisa kita wujudkan, kenapa tidak? Pak, bisa nggak Pak nanti kita buat pengajian tuh begini pas Pak Gubernur datang misalnya gitu. Oke, pakai rebana bisa Pak. Oke. Sepanjang perbuatannya itu mendukung dan memajukan apa yang dia inginkan, menurut saya sah-sah saja. Jadi kan ada orang yang nggak usah, jangan dipersulit gitu. Saya tidak. Kadang-kadang dari segi pembinaan kerohanian, lucu lagi Bang nih, kerohanian Bang. Saya punya program namanya Asinan Roni. Oh, apa itu? Asinan Roni itu absensi kerohanian. Wah, nama singkatnya Asinan. Jadi kalau sholat, kan di lapas itu boleh sholat zuhur sama asar. Itu siapa yang memberikan nama itu? Saya. Karena namanya pas itu. Zuhur sama asar. Zuhur sama asar, mereka wajib sholat. Karena kalau maghrib dia di dalam blok. Kalau subuh nggak ada. Ada perwakilan napi aja 2 orang. Karena kan subuh masih pagi, nggak mungkin kita buat blok. Dari segi keamanan. Kalau dia tidak sholat di zuhur, maka penggantinya adalah sholat duha. Dulu saya terapkan di Sabak, sholat duha itu kenapa? Karena rehabilitasi. Jadi apa filosofinya dia sholat duha itu? Kalau orang yang pakai barang terlarang, tidak akan bisa dia sholat pagi itu. Pasti ngantuk, Pak. Maka saya terapkan itu, sehingga saya bisa menentukan, oh ini dia nggak tergantung gitu. Dari absen yang saya katakan tadi, 30% 1 bulan dia tidak absen, maka pada saat sidang TPP untuk menuju ke 2/3 masa pidana bebas bersyaratnya ditunda untuk sidangnya, Bang. Jadi nggak perlu kita memarahi mereka, mereka dengan sadar sendiri. Saya melakukan pembinaan ini, maka dia datang di situ, sidik jari, sholat, nanti pulang dia sendiri lagi. Tapi dia sadari ada bonus-bonusnya itu. Jadi tidak bisa, Bang, kita berikan haknya saja, tapi kewajibannya nggak ada. Nggak bisa, Bang. Dia harus memberikan kewajibannya, kita berikan haknya. Jadi balance, Bang. Iya, betul. Win-win solution. Saling menguntungkan. Nah, benar. Itu. Cuman yang Abang bilang tadi, yang paling sulit itu adalah yang narapidana narkoba. Betul ya, Bang? Betul. Sampai Abang pun harus mengerti nih, sampai kalau sholat subuh dia lewat terus, ini berarti dia memakai ini. Sampai itu juga harus tahu seperti itu, ya. Nah, tentunya juga lapas sehingga menerapkan juga yang namanya razia ini, Bang, ya. Apakah itu salah satu kewajiban juga dari lapas untuk melakukan razia itu, Bang? Kenapa dilakukan razia itu? Dari isi 1.500 misalnya, kan tidak semua yang kita harapkan, tidak semua apa yang ada itu kita harapkan bagus semua. Tentu dalam dia bersinergi, Bang, antara pembinaan dan keamanan. Tidak bisa ansih pengamanan saja. Pembinaan sendiri keamanan nggak bisa, Bang. Dia harus bersinergi berdua nih, Bang. Pembinaan jalan, keamanan jalan. Ketika aman, pembinaan lancar. Untuk apa kalau pembinaan jalan tapi keamanan nggak jalan, nggak bagus. Nah, jadi dia harus sinergi berdua. Nah, pembinaan tetap jalan, tapi pengamanan tetap harus kita jaga. Di kami, Bang, itu paling kecil, paling sedikit seminggu itu 3 kali wajib, Bang, untuk melakukan penggeledahan. Itu rutin, Bang. Itu rutin. Nah, beda lagi dengan insidentil, Bang. Insidentil itu ketika kita melihat, wah ini kayaknya nggak aman ya. Gerakan langsung spontan. Kadang-kadang langsung kita ngelihat dia ini nggak beres nih, kita tesurin di tempat langsung. Panggil tim medis, tesurin. Kalau terbukti itu pasti pelanggaran berat, Bang. Apa pelanggarannya, Bang? Salah satunya akan dibukukan ke register F. Ketika narapidana sudah jatuh ke register F, Bang, maka dalam 1 tahun program pembinaannya dia tidak mendapat haknya, Bang. Hak pembebasan bersyarat dia nggak dapat, hak remisi dia tidak dapat, maka itu akan merugikan diri sendiri. Ketika remisinya 5 bulan dapatnya, maka dia maju tidak pulang dari 5 bulan. Mestinya dia 5 bulan yang pertama Januari dia pulang,
di Mei dia pulang. Di Maret, April, Mei, Juni dia pulang. Karena ditunda itu Ditunda tadi. tadi. Dan itu berlaku kelipatan. Enggak, Tidak. cuma 1 tahun itu. Cuma 1 Ketika tahun ini dia melanggar, Agustus dia nggak dapat. PB-nya pun kalau dia mengusulkan ditunda. Jadi itu yang kita kekerasan ketegasan dari peraturan itu sangat keras. Sangat keras. Nah, ini ketangkap HP register bang. Iya. Dan ditambah lagi kalau memang itu sudah kau kayaknya harus pembina lebih lanjut, mutasikan ke tempat lain bang. Nah ini yang saya sedih bang, ketika saya berteman sama napi misalnya, tahu-tahu ditangkap oleh petugas kita, sedih saya dia kalau dia pindah bang. Jujur ya, hati sedih. Kenapa? Cuman memang ya sedih bang. Kita berteman nih bang, coba abang aja. Abang sudah berteman baik sama saya. Terus ternyata saya mau mengkhianati abang. Apa rasanya bang? Atau sebaliknya abang mengkhianati saya. Baik banget nih, ngobrol bagus, percaya sama percaya, tapi abang berkhianat. Itu yang saya rasakan bang. Jadi nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka aja bang. Tapi saya nggak bisa ngomong. Menurut peraturan pemerintah ya sudah. Negara tidak bisa kita kita harus tetap lakukan tindak tegas. Tapi jauh-jauh hari sudah saya ngomong. Saya bilang kita boleh berteman ya. Tetapi ketika memiliki kesalahan ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa bantu. Itu bang. Yang sering saya salahkan ini yang saya temuin gitu. Bukan 1-2 ribuan kali udah. Ribuan kali udah. Oke. Dan sepertinya dengan dilakukan sering razia-razia itu, tapi kok kayaknya nggak jerai-jerai, bang. Ada aja handphone, kemudian juga narkoba, seperti itu. Jadi bang, di dalam aturan kami itu bang, di lembaga pemasyarakatan, kita itu sudah sangat ketat menurut saya bang. Abang tahu ketika kelalaian pegawai, lalai dia dengan itu, lolos misalnya, atau dia menteri nggak ngeri bang, menteri sekarang copot bang. Enak kalau cuma turut pangkat dan sebagainya, copot bang. Karena apa? Apalagi terlibat narkoba, tegas bang. Tapi saya mengakui bang, masih banyak kekurangan yang terjadi di lapas bang. Dan ingat bang, yang namanya notabene narapidana ini masuk ke lapas itu dari berbagai macam sifat. Tentu dia akan mencari celah. Bagaimana dia bisa yang namanya manusia bang ditaruh di dalam kotak, dia akan berusaha bagaimana bisa keluar dari kotak itu. Itu yang saya berpikir keras dia bagaimana cara menyogok, bagaimana contohnya abang sekarang saya kasih duit hari ini 50, saya tidak menyerahkan, dikasih duit 50 pegawai sehari ini 100, 200 tuh 3 juta, 1 juta, lama-lama roboh juga dia listnya kan? Luluh juga. Dan itu saya akui bang. Saya rasakan betul, oh iya ya juga ya. Kalau kita ini KO juga anak bos saya. Nah, tapi terus bang, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan memberikan penguatan untuk itu. Walaupun di sana sini kalau kita pikir secara persen, ya dalam kurun waktu dulu dan sekarang sudah mulai jauh berubah bang. Cara, pola, pelaksanaan pembinaan narapidana, perlakuan terhadap narapidana itu sudah sangat berbeda. Tidak lagi seperti itu bang. Ketat dalam pelaksanaan menjalani tugas itu berat bang. Kalau dulu masih bisa, ya udah kamu dapat hukuman ini. Kalau sekarang nggak bang, tak langsung bang. Panggilan ini langsung bang. 42 hari tidak masuk aja langsung game over. Secara kumulatif loh bang. Abang nggak masuk kantor saja dalam 1 tahun secara kumulatif 42 langsung game over. Ngeri. Selesai itu. Selesai. Cuman kan ya itu tadi seperti abang bilang kan, siapa sih yang nggak mau dengan uang ya bang? Apalagi disodorin terus ya bang. Nah cuman kan bang, petugas lapas ini kan gajinya sudah besar bang. Betul. Karena untuk mengantisipasi hal-hal itu bang, jadi jangan mudah tergiur. Tapi kok masih ada gitu bang ya? Ternyata ini narapidana lebih pintar lagi nih bang ya. Jadi saya tadi dari awal saya bilang, saya mengakui bahwa kelemahan kita di situ bang. Jadi sekarang kalau saya lihat pegawai sudah banyak melihat contoh-contoh. Kamu saya bang ya, dia sudah melihat contoh. Kalau ini kayak gini jadinya, kalau ini kayak gini, dan itu keras bang. Lapas Jambi saja mungkin abang pernah dengar beberapa waktu yang lalu pernah terlibat narkoba, tapi di luar dia sudah dikirim ke Nusa Kambangan. Kebetulan saya di Palembang menyambut mereka waktu itu. Yang ingat abang narkotika 52 kilo. Iya. Itu nggak ada ampun bang. Selesai sudah. Dan
Nggak perlu kita sampaikan ke pegawai, contohnya ada itu. Tinggal kau pilih yang mana. Jadi jelas. Jadi di mana-mana tinggallah pegawai itu memilih. Kasarnya siapa yang mau kena, ayo kena aja. Jadi nggak bisa kita berdua misalnya sama-sama pegawai. Saya cuma bisa ngomong, Bang hati-hati Bang ya. Sama kayak pimpinan juga, hati-hati Bang. Tapi kalau orang yang bersangkutan secara individu tidak mau mendengar itu, ya terus gimana lagi Bang? Sedangkan kita orang tua kandung, anak kandung aja kita udah ngomongin itu nggak dengan apalagi negara Bang. Tapi prinsipnya saya sebagai pimpinan khususnya Lapas Jambi tetap selalu memberikan penguatan terhadap teman-teman saya di lapangan. Tentu yang saya abang bilang tadi banyak godaan-godaan. Kita bertarung di godaan itu. Jangan sampai kita melakukan itu. Itu saja Bang. Ya artinya bertarung kayak kita belum puasa. Bertarung aja kita. Mau pecah puasa apa enggak gitu. Jadi menahan segala macam hawa nafsu gitu ya Bang. Mudah-mudahan ini Bang. Jadi biar nantinya juga anggapan-anggapan masyarakat di luar sana itu terhadap lapas atau petugas lapas itu lambat laun juga nanti akan baik gitu Bang. Dan tentunya juga ini masih anggapan dari masyarakat. Apakah benar napi-napi di lapas itu ada tempat-tempat khusus nih Bang, tempat yang istimewa, VIP itu Bang, dibeda-bedakan gitu Bang? Saya hanya bicara Lapas Jambi aja Bang ya. Iya. Bagaimana saya mau mengatakan ada tempat-tempat mewah? Yang pertama saya katakan saja, AC clear, tidak ada AC. Tidak ada AC. Tapi ada kamar mandi. Ketika ada narapidana yang datang ke saya, Bapak, saya tidak bisa buang air, jongkok. Nah. Bisa nggak Pak saya yang duduk? Tapi tidak boleh pakai yang pencet. Yang biasa duduk aja. Sebelum itu saya ngomong sama dokter, apa penyakitnya? Jadi tetap saya pakai dokter mengatakan bahwa orang ini memang nggak bisa Pak kalau itu. Kan banyak mungkin yang sakit. Ini kan. Betul. Kata dokter, Pak, ya Pak, dia butuh. Jadi tetap saya konsultasi sama dokter. Ya Pak bisa. Saya izinkan Pak. Seperti itu. Iya, negara pun kan nggak bisa juga memberikan yang terbaik. Iya. Tapi tetap kita pakai prosedur juga. Ada dokter, prosedur. bisakah Bapak ini? Bisa dok. Ya udah, Pak nggak apa-apa Pak. Kan gitu. Nggak apa-apa Pak, saya itu Pak. Ada dokternya juga. Ada dokter. Cuman saya kelemahan saya dokter gigi nggak ada di situ Pak. Dokter gigi ada. Siapa tahu nanti dengan podcast ini bisa didengar langsung diadakan ini dokter gigi Pak ya. Karena banyak juga yang membutuhkan untuk dokter gigi di dalam lapas ini Pak. Karena kan salah satu penyakit narkoba. Kan di Lapas Jambi itu sekitar 60% narkoba. Itu penyakitnya adalah giginya. Karena kan ada yang ginek. Gigi. Sabu itu kan gigi juga. Sehingga banyak penyakit gigi yang diderita mereka. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dengan Abang bilang tadi untuk di lapas kelas 2A Jambi itu tidak ada yang namanya kamar. Perlu saya tambahkan lagi. Kenapa saya bilang tidak ada kamar mewah? Abang tahu kapasitas di Lapas Jambi? Berapa? Kapasitas di Lapas Jambi itu 400. 400. Diisi 1.600. Wah. Nah. Loh, kalau sudah begitu, Abang mau pilih kamar mana lagi tuh? Ya kan? Isinya rata-rata 21, 30, 100, gitu Bang. Seharusnya dalam satu ruangan itu ditempati berapa napi seharusnya selayaknya itu Bang? Seharusnya itu 3 napi. 3 napi. Tapi tergantung ruangan Bang. Kalau ruangannya 3 kali 2, ya bisa 5 napi, bisa 3 napi. Oke, taruhlah. Kalau tidur, begini Bang, nggak senggol Bang. Tapi kan nggak mungkin kita supaya di hotel kan. Tapi paling tidak dia tidak sempit Bang. Tidak sempit. Nah, taruhlah yang satu ruangan untuk 5 napi. Sekarang ditempatin berapa napi Bang? Kalau tadi kan 5 napi. Diisinya 20 napi. Tetapi saya sekarang sudah memakai begini. Kamarnya 14. Kecil-kecil ya. Tapi ada tengah bloknya. Saya pakai juga tengah blok. Sebenarnya dalam sistem keamanan tengah blok nggak boleh dipakai. Tapi karena nggak bisa lagi di kamar itu saya taruh tengah blok. Untung napinya baik-baik. Tidak mau keluar dari kunci itu. Gitu. Sebenarnya kalau lucu-lucuan Bang. Jadi ruangan itu mengitari gitu Bang ya? Jadi bulat begini. Ini ruangan 1, 2, 3, 4, 14. Ada tengahnya ada blok. Ada blok, ini ruangan terbuka gitu kan? Terbuka. Blok. Ada kunci pintunya, nggak bisa keluar. Tidurnya di situ. Di situ juga dipakai juga untuk tidur. Sirkulasinya nggak baik Pak.
Iya. Makanya lucu-lucuan saya bilang, Ah, ah. saking banyaknya napi kita, Ah, ah. petugas kita yang jaga misalnya 10 orang. Dia nggak usah goyangin terus juji. Ah, ah. Dia kentut aja bareng. Iya. Bubar kita bang. Bubar itu. Asli itu. Lucu ya Iya. kan saking banyaknya. Iya. Tapi ya karena human relation itu Ah. terhadap narapidana itu kita lakukan terus, insya Allah kita berteman bang. Iya. Ya, berteman. Iya. Kalau dilihat dari kekuatan kita Iya. nggak mungkin kalah. Iya. Sementara personil abang sendiri berapa banyak, Pak? Satu malam yang jaga 14 orang. 14 orang. Isi 1.600. Isi 1.000 kan tidak sebanding itu, Bang. Kalau mereka rame-rame spontan itu ingin melakukan tindakan ini kan, wah selesai. Hanya Allah yang bisa Itu. menolong kita. Iya. Nah, jadi dengan seperti abang bilang tadi menerapkan human dari relation segi kita. humanis, kita berikan hak dia. Terutama hak bang. Iya. Saya sepakat kita harus berikan hak. Jangan Iya. sampai sama sekali hak. Iya, Haknya kita tinggal. Oke. Ketika kita haknya kita cabut, habis kita bang. betul. Iya. Iya. Kalau saya gitu aja. Iya. Rame mereka, Bang. Oh iya. Dia protes bang. Iya. Protes. Kan seperti Sekarang kejadian-kejadian. napi bukan saja napi yang kalau zaman dulu napi orang-orang kebun, bukan Iya, iya. bang. Oh sekarang napi pintar-pintar. Pintar-pintar. Iya. Itu yang kita hadapi. Yang Iya. pintar-pintar. Bahkan dokter pun ada di situ. Ada di situ juga ya. Aduh, benar sekali. Perlu saya sampaikan bang. Iya. Berkaitan dengan overcrowding di Iya. Lapas Jambi tadi Betul. sisi 900, kami dalam waktu dekat, barangkali habis April atau Juni-Juli ini maka kita nunggu dari pusat untuk supervisi di lapas yang baru bang, di Bukit Baling. Di Bukit Bali. Di Muara Jambi bang. Di Muara Jambi. Setelah LPP, Oke. Lembaga Pemasaran Perempuan, itu dibangun 6,2 hektar Wah, luas. lapas yang besar. Iya. Kapasitasnya 952 dan daya tampungnya menurut saya bisa nyaman ya Pak, kalau Iya, nyaman nyaman. 1.700. 1.700. Itu nyaman. Nyaman. 2.000 bisa, tapi Iya. 1.700 nyaman. Iya. Itu bisa Bang lihat nanti di sana. Ada beberapa gedung yang belum dibangun, tetapi secara fungsi sudah bisa kami tempati untuk warga binaan kita. Dan kita lagi mempersiapkan sosialisasi itu Iya. kepada warga binaan Iya. bahwa kita semua akan pindah ke sana supaya kita jangan berdesak-desakan. Betul. Itu yang tadi saya juga mau tanyakan. Iya. Ternyata abang sudah langsung respon. Iya. Iya. Berarti itu kapan sudah mulai bisa ditempatin itu, Bang? Pimpinan kami, Iya. Pak Kakanwil, Pak Irwan mengatakan bahwa beliau punya rencana akhir April. Akhir April Tapi, ya, bulan depan ini. Bulan ini. Tetapi ada beberapa schedule kegiatan Ya. sehingga kita menunggu dari supervisi dari Jakarta dulu. Apakah ini layak atau tidak untuk Oke. ditempati? Kalau setelah supervisi sudah memberikan masukan dan sebagainya, maka baru kita bisa melaksanakan itu. Tapi mulai sekarang kami sudah mulai bersih-bersih, Pak. Oh, sudah mulai bersih-bersih. Pak. Airnya di mana, listriknya Oke. di mana, sudah. Ya. Wah. Nah, itu jadi mungkin nanti para narapidana juga senang ini bisa pindah tempat yang baru Ya, ya. sirkulasinya juga Kalau bagus. di sini kan desak-desakan. Waduh. Yang kita takutkan kalau Jambi ini iya. adalah ketika hujan, Bang. Kenapa itu? Karena kan melewati sungai di tengahnya, Bang. Oh. Itu kalau hujan naik airnya, Bang. Iya. Jadi kasihan narapidana. Sempat banjir kali. Abang ingat dulu pada saat banjir besar, Iya. tembok kita roboh. Iya, betul. Itu yang saya takutkan, Bang. Wah, itu karena meluapnya itu air itu, Bang ya. Dan itu ada yang melarikan diri kan narapidana? Iya. Ada, Bang. Iya. Tapi banyak yang sudah menyerahkan diri, kemudian tertangkap. Oh, tapi banyak juga yang menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri. Sadar dia, wah ini Lama-lama di buron kan gitu. buron kan enak juga Itu ya. saya jadi Kalapas Surawangun. Oh, abang di Kalapas Sarolangun waktu itu ya. Karena jabatan saya di Lapas Jambi, Oh. tapi saya ditugaskan oleh Kakambil untuk jadi PLT di Lapas Surawangun. Lapas Sarolangun. Lapas ya. baru kan waktu itu. Lapas baru itu Iya. Bang, ya. Jadi kalau untuk urusan yang baru-baru ini abang yang ditempatkan ini ya. Abang lebih Betul, Bang. memahami seperti Saya ini, Bang. beberapa kali, Bang. Lapas Sabak baru saya. Iya. Lapas Dharmasraya saya lapas pertama. Heeh. Baru ini. Enggak apa-apa, Bang. Ibadah, Bang. Ibadah ini. Dan jadi juga pastinya yang abang ceritakan tadi itu juga menyangkut mengenai warga binaan ini, Bang ya, warga binaan ini yang tentunya abang mungkin punya program nih, program unggulan untuk warga binaan. Nah, apa itu mungkin yang bisa Yang diberitahukan? pertama selama ini program unggulan Lapas Jambi itu pertama yang selain tren sekarang itu Iya. adalah ketahanan pangan.
ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kita produksi telur ayam, ikan, ikan gurami, ikan lele. Di dalam lapas. Abang kalau kunjungan Iya. ada seneng. Seneng. Dia kayak penjara gitu. Iya. Kemudian tanaman kacang, Iya. terong. Iya. Kita, Terus hidroponik juga gitu bang. alhamdulillah kemarin kita menghasilkan, kita menyumbang juga ke Aceh waktu itu 12 jutaan kita menyumbang. Kita satukan seluruh lapas Jambi. Iya, iya. Atas perintah Pak Kanwil. Iya. Kita sumbang ke Aceh waktu itu. Oh. Dari hasil lapas Iya, iya. lumayan juga. Wah. Kemudian program unggulan yang kedua adalah kerohanian, pembinaan kepribadian. Ya. Yang dimana saya membuat orang yang buta kayu tidak bisa ngaji, Ya. dikomandoi orang yang bisa ngaji, Ngaji. sehingga dia buat kelompok-kelompok semua. Saya berantas buta mengaji. Ketiga, program unggulan kita penting adalah seni, band, dan yang pembaruan yang saya buat sekarang satu bang, cita-cita saya bang, adalah membuat sekolah narapidana S1 di dalam. Di dalam lapas. Saya sudah bekerja sama dengan Unaja. Sudah ada 5 napi yang mendaftar untuk sekolah S1. Itu sekolah S1. Ya, kerja sama saya dengan Unaja. Mari kita sudah bicara sama tim Unaja bahwa mengenai biaya mereka lagi hitung, tidak mungkin sama dengan yang luar. Oh, seperti itu. Syukur-syukur saya akan ngomong sama Pak Gubernur besok. Pak Gubernur untuk berkaitan dengan barangkali beasiswa untuk Iya, iya. kan masyarakat gubernur juga. Iya, betul. Jadi betul. kuliahnya di dalam dan itu menjadi kebaruan saya. Lapas Jambi harus punya itu. Iya. Wah. Jadi pendidikannya bukan SD. A, paket B, paket C tetap. Tetap. Itu sudah wajib di situ. Itu wajib. Tapi kebaruan untuk sarjana S1 harus. Jadi, Minimal dia jurusan sarjana hukum. wah, jadi dia harus memahami hukum juga. Ya. Ya, agar dia tidak lagi terjerumus yang namanya. Bulan 9 saya mulai untuk pendaftaran. Ya. Jadi mereka sekolahnya di dalam. Di dalam. Di dalam. Wah, ini salah satu program unggulan juga nih dari abang Ya. ya, bang ya. Tidak. Wah, mantap Insya sekali. Allah. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin, amin. Ya, dan tentunya menjadi ini terobosan yang baru untuk dunia pendidikan, bukan di luar saja, tapi di dalam lembaga masyarakat juga bisa mengenyam pendidikan, ya bang ya. Dan baru-baru ini kemarin ini kan lapas kelas 2A ini rame sekali bang, sampai macet jalan. Abang rasa nggak abang? Saya mau ke studio ini macet ini, aduh iya bang. Cuman ya nggak apa-apa lah, ini namanya event tahunan ya abang ya. Nah itu bagaimana bang? Cara untuk para pengunjung atau keluarga yang ingin menjenguk, kan pastinya harus meningkatkan keamanan ini bang. Dalam pemeriksaan agar tidak kebobolan ini bang, ya kan banyak sekali kan kejadian ada yang menyelundupkan, ada apa? Kan tidak semua baik semua. Iya. Siap. Itu bagaimana tuh bang? Jadi pada saat bulan puasa kami melakukan rapat para pejabat Ya. bahwa kami sudah membagi petugasnya dan tentu tidak sama dengan piket biasa. Ya. Jadi piket lebaran itu kita juga selain Lapas Jambi kita juga dapat bala bantuan dari Balai Pemasyarakatan, kemudian dari kantor wilayah, sehingga full pure ke sana untuk melakukan penggeledahan dan melakukan keamanan baik dalam keamanan bertamu di dalam. Kita bentang tenda Iya, iya. besar, Iya. lapangan itu kita bentang. Jadi di Iya. sana besoknya. Kalau di aula udah nggak muat lagi. Nggak muat lagi. Kenapa nggak muat? Karena saya tidak membatasi siapa masuk. Karena ada dua jenis kunjungan narapidana dan kunjungan tahanan. Ya. Karena kan hari biasa antara narapidana dan tahanan itu kan beda-beda harinya. Ya. Senin, Selasa, Rabu, tapi misalnya Kamis, Jumat, Sabtu tahanan. Jadi pas Lebaran nggak bisa saya napi sendiri, harus bareng kan. Nah, ketika bareng itu dia membludak. Ya. Ditambah lagi keluarga yang mengunjungi itu saya nggak batasi. Silakan aja. Silakan. Oh, kalau dibatasi kita masyarakat ini tahu sendiri kan. Tapi bagaimana kita mensiasati, sabar ya Bu ya, karena ini tidak dibatasi. Kita selalu ngasih pengertian. Ya, ya. Kekuatannya kita tambah. Kemudian kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik kepada masyarakat maupun kepada narapidana, kepada warga binaan pemasyarakatan. Kita beritahukan alur kunjungannya.
datang ke sini, Ya. dikasih suratnya, dikasih barcode-nya, bawa ke duduk sebentar, bawa kita kasih, kita berikan. Ada SOP-nya. Ya, Instagramnya kita buat untuk Oke. sosialisasi itu, kita praktekkan, bikin videonya, Ya. jadi mereka sudah memahami itu. Oh, jadi sedemikian rupa Terus itu. pakai kalung, Oke. pakai cat tangan, ada beberapa lapas pakai gelang tangan, Iya. supaya jangan orang yang lain masuk keluar. Iya, betul. Alhamdulillah aman, kondusif, nggak ada yang berarti ada sampai protes dan sebagainya, nggak ada. Tidak. Semua masyarakat menunggu dengan baik. Saya bilang kalau nggak dapat kebagian pagi ini, ibu tunggu di siang, tinggal masuk aja. Iya. Kalaupun nggak dapat di sini, di berikutnya, tetap kami tunggu. Nah, di dalam di dalam teman-teman kita mengadakan 3 hari. Saya mengatakan pimpinan Pak, kami 5 hari Pak lebarannya di sana. Iya. Karena jumlah pengunjung lapas Jambi itu kan isi lapas Jambi kan 1.600. Tentu beda dengan lapas yang di kabupaten yang isinya nggak seperti Jambi. Kan lebih banyak. Jadi kami membuat 5 hari untuk melakukan pelayanan kunjungan terhadap masyarakat. Yang saya bilang tadi Bang, jangan sampai biarlah kita yang mengalah Bang. 5 hari itu kita yang mengalah. Kan diperintahkan 3 hari. Saya bilang saya tambah 5 hari. Kenapa? Untuk mencairkan kunjungan itu supaya jangan sampai padat sepadat-padatnya. Kok baik sekali ya Bang nih? Iya. 3 hari Abang ajukan 5 hari. Loh, kalau saya buat 3 hari sesuai dengan yang teman-teman lain, teman lain dikit isinya. Saya lebih banyak. Saya kelimpungan Bang. Saya hari pertama sampai hari kelima saya ada di kantor terus Bang. Ada di kantor terus. Iya, saya gimana mau lebaran di rumah kok ini? Biasa Bang, itu tugas negara. Iya, tapi itu juga tidak mengendorkan pemeriksaan juga Bang. Tidak Bang, tetap Bang. Tetap diperiksa Iya. ya. Seperti itu. Masih was-was juga Bang. Masih was-was juga ya Bang Masih ya. was-was juga, iya. Kalau nanti ya ada Ya kan modusnya macam-macam. macam-macam. Macam-macam Bang. Mungkin Abang nggak terpikir seorang ibu tua Iya. melihat anaknya bisa menyimpan barang terlarang itu di dalam hal sensitifnya. Iya. Kalau kita lihat kan tidak mungkin Iya, seorang ibu, Ah, ah. tapi itu terjadi. Terjadi Bang. dan ketahuan. Ketahuan menggendong anak bayi. Yang saya pernah rasakan menggendong anak bayi, barang terlarang itu dimasukkan ke sepatunya anak bayi. Kita kan mungkin nggak bisa, Iya, iya. tapi itu terjadi. Disanggul Bang. Iya. Di dalam beras. Iya. Itu Bang. Banyak gitu. Dan itu modus macam-macam Bang. Mau macam-macam. Dan itu bisa ketahuan Bang karena ada pemeriksaan yang lebih intensif. Kadang-kadang masyarakat "Woi Pak, kok barang saya dicaca gitu." Itu gimana lagi? Pak, ada lontong kita tersangka. Iya. Kita potong. Kalau ada jenis kerupuk gitu kan Iya, atau iya. kacang gitu, Iya, kita iya. tumpahin ke plastik berikutnya. Ah. Kita punya juga itu. Iya. Ya itu terjadi Bang. Ini fenomenanya terjadi. Iya. Itu yang kita bilang tadi. Tidak semua yang kita anggap baik. Betul. Kita pakai itu aja Bang. Iya. Tapi Jadi intinya kita tetap humanis. Ya. tetap humanis gitu Bang. Apa nih Bu? Iya. Walaupun dia keringat dingin juga nanti tuh Bang ya. Dan Waduh. kita pada saat kita ngomong, kita bicara sama Iya, mereka, iya. kita udah lihat bisa gelagat dia. Bisa ketahuan itu. Bisa ketahuan. Oh, gitu ya. Jadi kita diwajibkan tidak boleh percaya 100%. Tidak boleh percaya 100%. Apalagi Hat- yang dalam ada di sini. dalam itunya Bang, dalam logo kami itu. Iya. Hati-hati, jangan-jangan. Hati-hati, jangan-jangan. Hati-hati, jangan-jangan. Wah, dia Waspada. waspada. Wah. Ya, kata Bang Nabi. Iya, Bang Nabi. Betul sekali itu. Ya. Dan ini juga nih baru-baru ini nih publik juga dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang diduga ini berasal dari dalam lapas. Nah, kapan ini Bapak pertama kali mengetahui hal ini nih, Pak? Bang. Kan waktu itu kami melakukan sidak insidentil. Iya. Begitu sudah sidak, saya penggeledahan. Ya udah seperti biasa kita lakukan penggeledahan. Subuh-subuh saya dikejutkan oleh itu. Iya. Tapi saya tetap mengatakan bahwa kan banyak yang nanya ke saya, karena sebetulnya lapas Jambi. Iya. Saya bilang saya juga kurang pas gitu lapas Jambi. Lapas Jambi itu kan kalau konotasinya secara umum kan belum lengkap menurut saya. Yang lengkap itu adalah lapas kelas 2 Jambi. Oh, gitu ya. Saya katakan kita akan berusaha mencari kalau memang ada, kita akan sisir, siapa tahu ada betul. Beberapa hari saya mencari belum jelas karena memang di dalam gambarnya mukanya nggak jelas. Mukanya nggak jelas. Yang kedua tidak ada tanda-tanda spesifik identitas. Jadi ya saya menjawabnya demikian saja. Jadi saya tidak menapik tidak ada dan sebagainya. Kami berusaha mencari. Saya berusaha mencari. Dan Belum ditemukan. sampai saat ini belum ditemukan ya, Bang. Ya.
Kan saya perhati mukanya itu loh, kan dia begini kan. Iya. Siapa tahu bukan api itu bang. Kan bisa saja bukan api. Iya. Jadi tapi kalau arahnya ke kita ya kita cari. Kalau saya betul. bergerak cepat kita kan Betul, gitu kan. betul. Itu bang. Iya. Yang saya katakan. Jadi jangan sampai nantinya ini. Dan saya mengatakan bang, mohon maaf kepada masyarakat bahwa ketidaknyamanan yang berita ini. Saya mohon maaf. Betul. Kan? Abang tahu sendiri lah kan bang. Ya, sekarang ini kan era teknologi digital bang. Semua bisa melihat tersebar dengan cepat gini kan. Betul. Iya. Dan menurut saya lebih bahaya sekarang daripada zaman dulu. Betul sekali bang. Wah bahaya kan bang. Itu makanya. Kerja baik belum tentu dihargai baik. Iya. Apalagi kita nggak baik. Benar banget itu. Dan jadinya tentunya juga ini teknologi canggih ini juga membuat kita juga harus lebih waspada ya, hati-hati. Apalagi jika benar bagaimana bisa ini bersangkutan ini memiliki akses ya terhadap alat komunikasi seperti ponsel ini, Pak. Itu yang saya katakan dari awal. Kesulitan menghadapi narkoba itu dia berbagai macam cara. Ya. Tapi yang saya katakan tadi, tindakan tegas itu terus saya lakukan. Pak Menteri bilang begini, saya ingat itu Pak Menteri bilang. Kalau Kalapas tidak berbuat apa-apa, saya copot kalau ada kesalahan. Tapi kalau Kalapasnya sudah berbuat semaksimal mungkin, tentu ada pertimbangan dari pimpinan kita terhadap kita. Yang apa yang kita lakukan kesalahan misalnya dia ada pertimbangan. Saya sudah melakukan tadi yang saya katakan, begitu tangkap HP maka register app-nya jelas dan ada hukuman tambahan bang. Saya bisa geser dia bang. Melaksanakan pembinaan selanjutnya. Kalapas Bulian, Kalapas Sabak, Kalapas Muara Bungo. Biar keluarga dan narapidana tersebut menjadi contoh di dalam. Wih, kalau membuat kesalahan ini berat juga, bukan dihukum saja, tapi digeser. Kalau dia di Jambi, keluarganya bisa bersyukur. Nah, itu tren yang kita kasihkan kepada sebadan warga binaan. Jadi bukan saja hukuman itu, yang ditakutinya itu. Makanya landai jadinya. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada. Itu ada. Tapi itu. Dan berapa kali ketika kita tanyakan dari mana barangnya dan sebagainya. Jawabannya itu kadang-kadang membuat kesal kita. Tetapi harus terus saya lakukan itu. Nah, kata orang Jambi, buah kecapi makan kero, belum mati belum jero. Dia begitu sih Pak. Jadi dia pokoknya kata abang tadi dia nakal, padahal sudah aturan sudah ketat, masih juga. Ya, kebandelan itu tetap ada. Bang. Tetap ada. Seperti abang bilang tadi, kita jangan percaya begitu saja. Siap. Tetap langsung waspada. Betul. Waspada. Oke, dan balik lagi mengenai kejadian video itu. Siap. Dan kalau seandainya itu benar-benar terjadi, tindakan apa yang akan abang ambil? Itu berat bang. Berat kan? Berat banget bang. Saya dalam hati kalau ketemu bang, Nusa Kambangan tuh bang. Nusa Kambangan. Ya. Oke. Wah. Mudah-mudahan ini bisa nanti ketemu titik terangnya ini bang. Ya. Nah, terakhir ini bang, apa komitmen dan langkah konkret ke depannya dari abang untuk memperbaiki ini sistem serta menjaga kepercayaan masyarakat ini, terutama masyarakat Jambi? Pertama, kepada seluruh jajaran saya tetap yang kata abang tadi, tegakkan integritas. Yang kedua, dalam sistem keamanan, tadi yang saya katakan bahwa banyak kelemahan-kelemahan sini, itu yang upaya-upaya saya untuk menutupi celah-celah itu, menambah pasukan, menambah pegawai ketika dalam hal pemeriksaan. Kemudian ketiga, berikan hak-hak kepada warga binaan. Jangan sedikit pun kita meninggalkan hak-haknya. Ketika hak-haknya kita cabut, maka rugi yang kita akan rasakan. Baik. Tiga ini yang menjadi fokus saya, dan tingkatkan kerohanian, kemandiriannya, sehingga narapidana itu ketika keluar nanti akan berguna bagi masyarakat. Bahkan dia memberi warna daripada masyarakat. Itu bang yang menjadi pokok saya. Terima kasih Bang Roni Kalapas kelas 2A Jambi atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat ini nantinya. Juga bang, dipanggil di sini.
Jangan bosan-bosan ini Bang. Tukar pikiran. Kalau diundang lagi untuk tukar pikiran ini. Amin. Iya. Insya Allah, Bang, insya Allah. Baik, sukses selalu buat Abang. Semoga program-program Abang nantinya bisa berjalan lagi dengan baik dan ditunggu ini nanti informasi selanjutnya mengenai lapas terbarunya nanti ini Siap, Bang ya. siap. Oke, baik. Ini masih Bang kerjasama saya nih, Mau- kaitan dengan untuk ke masjid. Oh begitu ya. Nah iya itu bagus itu Bang. Oke baik. Nah itu dia tadi penonton obrolan kita di podcast ya pada kejahatan itu bisa saja terjadi apabila ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah. Kita tutup podcast Jambi TV. Sampai jumpa.